Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Utama. Saya berasal dari kelas 11 Sains 4. Saya akan menjelaskan struktur organel sel hewan. Nukleolus merupakan bagian padat dalam nukleus dan tidak bermembran yang memiliki fungsi membentuk dan merakit ribosom. Lalu ada yang namanya badan Golgi. Badan Golgi merupakan struktur membran bertumpuk yang berdekatan dengan retikulum endoplasma. Badan Golgi memiliki fungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusi protein dan lipid, membentuk ribosom, dan menyimpan sementara produk sel sebelum dikeluarkan. Sitoplasma merupakan cairan kental yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus. Tempat organel berada. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia sel, media transportasi dan dalam sel, menjaga bentuk dan konsistensi sel. Lalu ada yang namanya lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong kecil berisi enzim pencerna. Fungsinya yaitu menghancurkan zat asing atau mikroorganisme yang masuk ke dalam sel, mencerna organel yang rusak, dan berperan dalam daur ulang komponen sel. Lalu ada yang namanya nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel yang berisi materi genetika. Nukleus memiliki fungsi mengatur seluruh aktivitas sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, dan mengontrol sintesis protein melalui RNA. Lalu ada yang namanya rentrosom. Rentrosom merupakan organel yang terdiri dari dua sentrial. Fungsinya yaitu mengatur pembentukan mikrobulus dan berperan penting dalam proses pembentukan sel, membentuk benang spindel. Lalu di sini ada yang namanya membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang membungkus sel dan memisahkannya dari lingkungan luar. Fungsinya yaitu melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan berkomunikasi dengan sel lain melalui reseptor. Selanjutnya ada yang bernama retikulum endoplasma. Merupakan jaringan membran yang terhubung dengan nukleus, terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan halus. Fungsi retikulum endoplasma kasar yaitu sebagai sintesis dan transportasi protein, sedangkan yang halus sintesis lipid, detoksifikasi racun, dan metabolisme karbohidrat. Lalu selanjutnya ada yang bernama mikrotubulus, merupakan serat protein silindris yang memiliki fungsi menjaga bentuk sel dan bantu pembelahan. Selanjutnya bernama ribosom. Ribosom merupakan organel kecil pembuat protein yang memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada yang bernama mitokondria. Mitokondria merupakan pembangkit tenaga sel yang berfungsi menghasilkan energi. Baiklah, sekian dari video perkenalan dan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Mungkin tidak sesempurna yang diharapkan. Semoga bisa diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.